Plusers di film di sini. Nah, di video ini saya akan mereview chapter terbaru, yaitu di chapter 981 yang berjudul Engagement. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, akhirnya setelah pola yang sebelumnya adalah 1 minggu ada dan 1 minggu libur, rilis lagi dengan jadwal yang seperti biasa, yaitu hari Jumat sudah keluar untuk versi ilegalnya, tepatnya setelah Jumatan untuk bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia pasti setelahnya lagi. Chapter dimulai dengan cover magazine dari Soren sendiri, dan terdapat cover story di mana kru Mugiwara sedang party dan Sanji sebagai DJ-nya. Kita di sini tidak melihat Franky, Jinbei, dan juga Robin. Apakah yang sedang dilakukan oleh Jinbei dan Robin ya? Apakah mereka benar-benar sedang kencan? Nah, chapter lanjutan dari chapter sebelumnya, di mana Kid yang emosi langsung membuat Apo menjadi ayam geprek. Dan benar saja, serangan kaget itu membuat Apo sampai berdarah-darah, yang bahkan dapat kita katakan Apo ini terluka cukup parah dari serangan Kid. Tapi tentu saja dia tidak akan di one hit KO untuk seorang supernova, karena mereka pasti sangatlah kuat. Hal ini berlaku untuk Luffy dan juga Zoro, dimana itu kejadian sebelumnya. Mereka masih dapat bertarung semuanya. Kid yang begitu emosi dengan Apo karena dia menipunya sebagai aliansi, padahal Apo ini sebenarnya sudah berada di bawah Kaido sejak lama. Kita sebenarnya sudah tahu tentang ini ketika Law mengalahkan Hawkins sebelumnya. Sini kita lihat setelah Kid dan Killer ketahuan penyamarannya, mereka langsung membuang pakaian yang dibuat oleh Kinemon ini. Dan seperti spoiler, muncullah salah satu numbers yang menyerang di sana. Dari ukurannya, dan dikatakan dia suka mabuk, sepertinya numbers ini adalah seorang dari suku Elbaf. Dan dia bukanlah makhluk aneh yang terlihat dari siluet pertamanya. Dia manusia normal. Numbers ini bernama Hacha, yang berarti mungkin dia bernomor 8. Dari total, mungkin ada 10 atau 9. Jika kita tahu, jumlah di kartu remi ada dari 2 sampai 10 itu jika As tidak termasuk. Dan kita pun lihat, Luffy menolong Jegi atau Kid ini yang diarah panah oleh pasukan Kaido. Dan ketololan pun terjadi. Luffy memarahi Kid karena dia membuat keributan, di mana akhirnya Zoro memarahi Luffy. Tapi Kid pun sama, dia malah ikut memarahi Zoro. Memang, dua idiot di kru Luffy digabung dengan dua idiot dari Worst Generation, di mana Luffy sebagai tengahnya menjadi 3 idiot. Killer yang normal hanya bisa menahan nafas saja. Dan kita pun akhirnya lihat sendiri, ternyata serangan dari Apo ini benar-benar dapat dihentikan dengan menutup telinga. Wow, sesuatu yang menurut saya sangatlah mudah untuk di-counter. Kekuatan sehebat itu, apakah benar-benar hanya dapat dihentikan dengan menutup telinga saja? Jika begitu, tidak akan berguna dong untuk melawan user jika dia tidak mendengar kekuatan atau efek dari buah iblis Apo ini. Dan lagi-lagi, di tengah penjelasannya killer ini, kita lihat bagaimana 3 idiot ini berulah lagi, di mana mereka masih menutup kupingnya dan tidak mendengar penjelasan dari killer. Kasihan memang killer ya, yang paling normal di antara semuanya. Dan di sini kalian sadar, kru Kaido mengatakan banyak sekali bagian dari Worst Generation di Onigashima. Coba kita hitung dari totalnya, yaitu ada 12 untuk Worst Generation, di mana 11 Supernova 11 dan Blackbeard yaitu menjadi 12. Di sini saja yang kita tahu sudah ada Luffy, Zoro, Kid, Killer, Apo, X-Drake, Law, dan juga Hawkins. Untuk Bonnie sudah jelas tidak ada karena dia sedang berada di Mary Joyce in nolong Kuma. Lalu untuk BG pun dia sudah ada perannya di World Cake Island, dan dia sekarang sedang berada di Dressrosa untuk cari kembaran Chiffon yang akhirnya mereka sudah temukan. Dan satu lagi yang masih belum ada adalah Urouge. Feeling saya dia akan datang ke Wano Kuni, di mana terakhir kita melihat dia sempat berbicara dengan Kaido. Tepatnya ketika Kaido sebelum lompat dari Pulau Langit ini. Jadi bisa saja akhirnya dia datang ke Wano Kuni. Karena menurut saya masih bingung, kapan Urouge ini akan Oda tampilkan di layar? Apakah seberapa penting karakter ini sampai harus ditampilkan di ujung cerita One Piece? Dan akhirnya kita melihat lagi Hosu. Sepertinya yang bersamanya ini adalah kru bajak lautnya yang dahulu, di mana dikatakan dia dulunya adalah mantan kapten bajak laut sebelum dia bergabung dengan Kaido.
Karena kita pun melihat tampilannya sama-sama menggunakan topeng cukup mirip dengan Husu. Dan orang yang di kanan yang kalian lihat, dia menggunakan tutup muka seperti tatonya Husu ini. Dan juga bawahan Kaido headliner yang bertugas menyampaikan informasi, dia menggunakan tutup muka dengan lambang yang sama persis. Apakah ada hubungan di antara mereka semua ya? Lalu akhirnya di sini kita melihat lagi pasukan dari Kinemon yang mereka menerobos lewat jalur timur dan Denjiro lewat jalur barat. Sepertinya Chopper, Sanji, Carrot, Nami, dan Shinobu dengan tanknya ini atau Brachio Tank ikut di jalur ini. Dan ternyata dari pembagian itu pun mereka membaginya lagi ke dua jalur. Satu lewat jalur tengah dan satu lewat jalur belakang untuk menemui ke titik tempat Kaido ini. Dan akhirnya karena mereka tidak tahu ada perubahan di peta Onigashima, mereka sampai di kompleknya Black Maria. Dari tampilannya itu memang jelas tipe-tipe tempat prostitusi di Jepang. Biasanya ada wanita yang sudah berada di dalamnya atau berada di dalam ruangan tersebut, dan pasti kalian tahu sendiri kelanjutannya kan? Makanya kita bisa melihat bagaimana Sanji sangat semangat sekali untuk mengeceknya, tapi kecewa karena semuanya kosong. Ternyata Kinemon masih memikirkan nasib si bocah mesum Momonosuke, dan dia berharap semoga Momonosuke ini baik-baik saja. Dan ternyata Sanji tidak salah. Ada satu wanita yang masih berada di brothel prostitusi itu. Ya, wanita itu adalah nenek Big Mom atau Charlotte Lin, di mana akhirnya Big Mom kembali melihat si lucu Choppa. Pun begitu, saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, karena ekspresi epic di antara keduanya ini benar-benar keren sekali lah. Akhirnya kita kembali ke wilayah di sekitar Wano Kuni. Ternyata kru dari Big Mom ini selama ini belum sampai dan juga belum berhasil untuk kembali naik ke air terjun. Sepertinya mereka sudah diberitahu oleh Mama bahwa mereka akan beraliansi dengan Kaido. Walaupun mereka semua tidak sepenuhnya setuju, tapi mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu untuk menumpaskan topi jerami alias Luffy. Dan di tengah-tengah ketika mereka membicarakan King, muncul Zoan lain yang sangat mirip dengan King juga, alias Zoan yang dapat terbang. Ya, itu adalah Marco the Phoenix, sang komandan pertama dari bajak laut Whitebeard. Dimana sebelumnya ketika ada di spoiler, saya bertanya, apakah kalian cukup kaget ketika Marco ini sampai di Wano Kuni? Karena untuk saya sendiri sudah banyak prediksi yang mengatakan seperti itu, dan tidak aneh jika Marco berada di Wano Kuni. Namun momennya sangat pas sekali, dan yang dilakukan pun sangat pas juga. Sepertinya informasi mengenai Big Mom dan Kaido ini beraliansi benar-benar sudah tersebar. Bahkan di sini Marco pun dia sudah tahu. Dan kita lihat apa yang dia lakukan. Sama persis dengan komandan Yonko pertama lainnya, yaitu King. Dia menendang kapal Big Mom yang sebesar itu hingga akhirnya terjatuh kembali. Dia datang menggunakan kapal yang kita lihat mempunyai haluan gajah. Kapal siapa yaitu? Apakah itu kapal dari Nekomamushi? Karena terlihat dia datang bersama dengan Izo juga. Tapi apakah hanya mereka saja yang berada di kapal tersebut? Atau keseluruhan dari Whitebeard lainnya pun datang? Karena jika kita lihat, kapalnya sepertinya tidak terlalu besar. Apakah itu benar-benar kapal dari Nekomamushi? Dan isinya hanyalah Ming-Ming saja yang berada di sana. Dan yang cukup aneh juga, kenapa Izo bisa kontak dengan Neko dan juga Marco? Karena sebelumnya kita melihat hanya Marco saja yang bersama dengan Nekomamushi. Dan kita pun membaca kata-kata terakhir dari Marco. The next time you make it up there, this act of ours might look a little different. Apa? Apakah ketika kru Big Mom berhasil naik, yang mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, perang di Wano ini sudah selesai, dan zaman akan berubah? Apakah benar-benar seperti itu? Jika benar-benar seperti itu, berarti fix sudah, kru dari Big Mom ini tidak akan ikut perang. Sepertinya akan aneh. Lalu, coba jika kalian perhatikan, dari paralel bagaimana Marco diperkenalkan sangat mirip dengan King diperkenalkan juga. Di mana King datang untuk menyerang kapal Big Mom yang sama persis dengan apa yang Marco lakukan di sini. Apakah itu tidak akan menjadi foreshadow dari Oda bahwa akhirnya Marco ini akan melawan King di arc ini? Sepertinya itu sudah jadi alasan yang paling pas jika mereka berdua disandingkan. Marco versus King, Mythical Zoan versus Unchained Zoan, komandan pertama Kaido versus komandan pertama Whitebeard. Sepertinya akan sangat keren sekali. Lalu, untuk apa yang sebenarnya Marco lakukan di Wano ini, saya pernah membuat satu video khusus yang membahas tentang itu. Mungkin kalian bisa langsung cek di video tersebut. Nah, sebenarnya tidak cukup banyak yang bisa dibahas dari chapter ini. Selain cara menghentikan serangan Apo dengan menutup telinga,
Bertemunya kembali Big Mom dengan Choppa, dan ini kedatangan Marco, Neko, dan juga Izou di Wano Kuni. Dan yang paling penting dari semua itu adalah minggu depan tidak libur guys. Dan untuk anime, sudah pernah saya katakan bahwa mereka sudah mulai kembali mendubbing, jadi kemungkinan besar akan keluar di pertengahan Juni. Overall, chapter ini sangat menarik. Karena akhirnya kita melihat bagaimana Three Idiot berulah. Jadi akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang chapter ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Dovi pamit, and I'll see you guys next time.